Maka ketika saya ditugaskan untuk menjadi calon gubernur, semua orang tanya, Pramono Anung turun gunung. Bukan, Pramono Anung naik gunung setinggi-tingginya. Sesuatu yang disebut membuat Pak Jokowi bisa tidur nyenyak tuh. Hubungannya Pak Jokowi dan PDIP bisa membuat pasca presidensinya Pak Jokowi aman tuh secara politik. Kita ini mengejar kursi, saya kira juga bukan karakter PDI Perjuangan seperti itu gitu. Kita sendirian di sana. Nggak ada partai politik lain yang sama kita. Aku secara pribadi ya, nggak pernah aku punya masalah personal gitu ya dengan keluarga Pak Mulyono yang rame ini. Saya lihat sendiri apa yang sudah kita lakukan 10 tahun terakhir ini sepertinya porak-poranda. Apakah kemarahan itu akan memberikan solusi? Kan enggak, semuanya sudah terjadi. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya nih sobat-sobat semuanya, kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Kayaknya aku kasih clue aja deh ya. Jadi clue kali ini tuh menarik banget nih. Jadi ini ada kaitannya soal pilkada, PDIP dan katanya lagi ditinggal sendirian. Waduh, kayaknya bakal menarik nih. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Saudara-saudara juga pasti tahu saya udah terlalu lama tidak mau tampil di ruang publik. 4 kali terpilih menjadi anggota DPR RI, bahkan menjadi pimpinan DPR RI. Dulu taunya dikit, ngomongnya banyak. Sekarang begitu menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dapurnya presiden di bidang substansi, hampir saya tidak pernah ngomong 7-8 tahun lebih. Maka ketika saya ditugaskan untuk menjadi calon gubernur, semua orang tanya, Pramono Anung turun gunung. Bukan, Pramono Anung naik gunung setinggi-tingginya. Kerja saya keras-kerasnya untuk bisa. Bahkan saya tahu di sebelah sana awalnya betul-betul meremehkan bahwa Pramono Anung bisa nggak, mau nggak turun ke rakyat. Begitu saya turun 1 hari 11 titik, 10 titik, kaget semua. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya matur nuwun, saya terima kasih. Kenapa Jakarta menyala? Saya tidak mau yang terlalu bombastis. Supaya dalam pilgub ini ada kegembiraan, ada keriangan, ada optimisme, ada bahagia, ada kerjasama, ada gotong royong. Bahkan semuanya semangat untuk memajukan dan warganya memajukan dengan rasa bahagia. Maka saya bilang sama Bang Rano, Bang, kalau kita maju tidak ada politik identitas. Bahkan saya pribadi awalnya mau dirubah menjadi Bang Pram. Nanti saya malah lupa nggak noleh. Udahlah panggil aja Mas Pram, saya orang Jawa. Opung Panda Nababan baru aja spill soal relasi Pak Jokowi dan Pak Pramono Anung, yang kalau bener bisa aja mencerahkan keterkaitannya dengan PDIP, Bu Megawati hingga Pilkada Jakarta. Opung Panda menyebut bahwa Pak Pram adalah seska plus bagi Pak Jokowi yang menjaga komunikasi tetap positif tuh dengan PDIP, termasuk dengan Bu Megawati. Sesuatu yang disebut membuat Pak Jokowi bisa tidur nyenyak tuh. And then Opung mengatakan wajar jika ada narasi Pak Jokowi cawe-cawe agar Pak Pram menang di Pilkada Jakarta. Jika diinterpretasi dan apabila semua berjalan sesuai skenario, buah dari relasi dan kemungkinan rekonsiliasi hubungannya Pak Jokowi dan PDIP bisa membuat pasca presidensinya Pak Jokowi aman tuh secara politik. Termasuk mungkin dari hantu kasus hukum yang mulai mengintai. Kita coba dari yang pertama dulu aja deh. Dari mulai Pak Pramono, katanya itu banyak sekali orang-orang yang meragukan. Nah, ini konteks meragukan ini meragukan yang seperti apa ya? Karena dari awal memang dari mulai Pak Pramono ini dideklarasikan bakal diusung PDIP untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, ini mengejutkan semua orang. Serius mengejutkan. Karena kenapa? Namanya Pak Pramono itu di survei elektabilitasnya di DKI Jakarta tuh nggak ada gitu loh. Dan tiba-tiba namanya muncul diusung oleh PDIP. Pasti jelas itu mengejutkan semua orang gitu loh. Orang-orang melihatnya tuh ketika namanya nggak ada, pasti ini nanti ya bakal diragukan gitu loh. Tidak sedikit orang-orang yang mempertanyakan kenapa PDIP itu memilih Pak Pramono. Padahal ada tuh nama-nama kuat ya yang sempat diisukan bakal diusung oleh PDIP. Seperti kalau di internalnya itu ada Pak Ahok.
yang punya elektabilitas yang tidak kalah tinggi sama orang yang pemegang elektabilitas tertinggi. Yang selanjutnya ada pemegang elektabilitas tertinggi yang katanya sih bakal awalnya dulu ya berkemungkinan bakal diusung oleh PDIP meskipun nggak jadi ya. Itu ada Pak Anies Baswedan. Nah, kalau Pak Rano Karno emang dulu sempat disebut-sebut nih. Tapi namanya Pak Pramono tuh dari awal tidak pernah disebut oleh PDIP gitu loh. Nah, tiba-tiba namanya Pak Pramono ini diusung tuh sama PDIP. Ya jelas bikin orang-orang kaget. Dan mungkin kalau konteksnya orang meragukan itu dalam hal karena di survei elektabilitasnya tidak ada namanya Pak Pramono, itu ya wajar aja orang mempertanyakan hal itu. Tapi ya tinggal kita lihat nanti seperti apa, begitu ya. Nah, yang kedua, soal katanya Pak Pramono ini bakal jadi obat tidurnya Pak Jokowi. Yang ngomong Bung Pandana Baban, ya seperti kalian tahu lah ya. Kalau Bung Panda itu kalau ngomong seperti apa dan apa, apalagi ini tuh berkaitan dengan Pak Jokowi. Jadi ya terserah Bung Panda aja ya menanggapi kalau Pak Pramono ini bakal jadi obat tidur ya silakan ya. Karena faktanya kan memang benar gitu loh kalau Pak Pramono ini ya memang deket sama Pak Jokowi. Ya karena Pak Pramono ini kan menterinya Pak Jokowi, wajar aja dong kayak gitu loh. Tapi ya bebas lah silakan orang-orang itu menafsirkan seperti apa. Tidak cuma Bung Panda aja sih yang berspekulasi soal hal itu. Jadi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, itu mengatakan, wah Pak Jokowi senang deh kalau PDIP itu mengusung Pak Pramono karena ini bakal jadi lawan yang kecil enteng banget katanya seperti itu. Emang orang-orang tuh suka banget ya buat huru-hara gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya sobat-sobat semuanya, karena ini menuju pilkada nih, selain kita membahas soal pilkada, ini tuh ada lagi nih narasi yang lagi dibangun oleh PDIP. Ini udah beberapa bulan sih dibangun oleh PDIP. Itu narasinya apa? Yuk kita tonton video satu ini. Sampaikan sebelumnya, kalau dia berada di dalam hanya untuk mengejar kursi buru-buru, kita ini mengejar kursi, saya kira juga bukan karakter PDI Perjuangan seperti itu gitu. Oleh karena itu ini tentu perlu dipertimbangkan, dibicarakan, dan sebagaimana yang sudah disampaikan secara resmi oleh DPP bahwa itu akan mendengar dari unsur-unsur kader-kader partai struktural, dan pada bulan Mei nanti PDI Perjuangan akan melakukan rakernas rapat kerja nasional. Kita sendirian di sana, nggak ada partai politik lain yang sama kita. Tapi kalau bicara sejarah panjang partai, kita punya pengalaman melawan koalisi yang super gede. Dan itu nggak ada masalah. Ternyata kita menang. Apa pada saat beberapa bulan yang lalu, seakan-akan rumus menang pilkada itu adalah dekat dengan kekuasaan. Entah bagian dari keluarga, entah bagian dari proksi, entah bagian dari orang dekat. Itu rumus menang pilkada. Tetapi beberapa minggu terakhir, pasca peristiwa MK, pasca acara di DPR, itu kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Rumus menang dari pilkada besok itu adalah jauh-jauh mungkin dari kekuasaan. Jauh mungkin dari lingkar keluarga kekuasaan. Terus menang pilkada. Jadi kita merasa yakin Satyameva Jayate itu akan berlaku. Kebenaran pasti akan menang. Aku secara pribadi ya, nggak pernah aku punya masalah personal gitu ya dengan keluarga Pak Mulyono yang rame ini. Aku merasa ya sudah, nggak ada masalah personal. Tapi kalau bicara tentang sendi-sendi kebangsaan, bicara tentang cara kita menata demokrasi, ini jadi problemnya di sini. Kalau ini diteruskan seperti ini, gimana nasib orang-orang seperti teman-temanku yang nggak punya akses kekuasaan, nggak punya privilege untuk bisa lahir melalui silver spoon, sendok emas yang bisa semua disediakan fasilitas oleh negara. Gimana nasib teman-temanku yang selama ini punya mimpi jadi sesuatu? Problemnya di sana, Pak. Jadi nggak ada urusan masalah personal, aku punya dendam kesumat, nggak ada. Tapi kalau ini bicara tentang masa depan teman-teman seangkatanku yang terancam, ya I have to say something. Tuh, ya kan? Lagi dibangun nih, soal katanya PDIP itu ditinggal sendirian. Tidak ada partai yang mengajak PDIP gitu ya. Gimana ya? Kayaknya dari dulu-dulu PDIP juga udah diajak ya untuk bergabung gitu loh ya. Tapi tuh PDIP-nya nggak mau. Jadinya ya gimana dong?
udah nggak mau tapi bangun narasinya ditinggal sendirian. Kan ya nggak lucu banget gitu ya kan. Terus kayak template banget gitu, setelah ngomong kalau PDIP itu ditinggal sendirian, habis itu selalu disambungin dengan ceritanya dulu kalau PDIP itu melawan Orde Baru ya, yang pada akhirnya menang begini seperti itu. Itu selalu tuh seperti itu, template-nya tuh seperti itu, sampai yang mendengarkan tuh kita tuh apal gitu loh. Pasti alurnya seperti itu ini nanti. Nah tadi juga Mas Eno sempat menyinggung nih soal katanya Mas Eno itu tidak dendam. Yang benar. Masa PDIP tidak dendam? Soalnya kalau yang aku lihat, yang aku rasakan ya, kok rasa-rasanya apa yang dikatakan selama ini tuh karena ada efek dendamnya seperti itu. Apakah kalian juga berpikiran seperti itu sobat-sobat? Tolong dong tulis di kolom komentar. Kita tidak bisa memenangkan pemilihan wali kota, gubernur, maka siap-siaplah menderita. Hari ini merupakan hari penentuan PDI Perjuangan 5 tahun ke depan. Kalau hari ini 27 November 2024 kita tidak bisa memenangkan pemilihan wali kota, gubernur, maka siap-siaplah menderita 5 tahun kita akan selesai. Itu silahkan pilih. Mau menderita 5 tahun? Mau menderita 5 tahun? Mau menderita 5 tahun? Kalau tidak, caranya bagaimana? Caranya kita menangkan, tetapi tetap dengan jalan ideologis, bukan jalan pragmatis. Oh, seperti itu. Karena sudah ditinggal sendirian, apakah ini sebuah langkah PDIP untuk biar tidak ditinggal sendirian nih? Karena tadi mengatakan kalau misalkan PDIP kalah pilkada nih, katanya siap-siap menderita 5 tahun. Wah, ini sebuah ancaman atau gimana ya niatnya ini ya? Kalau niatnya ini sebagai penyemangat kok menurutku kayak tidak pas banget nih sebagai penyemangat gitu loh. Karena kata-katanya maka siap-siaplah menderita 5 tahun ke depan gitu. Ini nakut-nakutin atau ngancem biar dipilih atau gimana konsepnya Bung Rudi? Atau ya emang bener apa yang aku katakan tadi? Takut buat ditinggal bener-bener sendirian gitu. Saya lihat sendiri apa yang sudah kita lakukan 10 tahun terakhir ini sepertinya porak-poranda. Semua yang sudah kita lakukan secara bergotong royong itu sepertinya itu tidak tersisa apapun hanya karena ada hal-hal yang di luar logika kita terjadi di depan mata. Tapi bagaimana caranya menata itu, pikiran harus jernih, hati harus tenang. Tapi nggak bisa move on, Mbak. Mendingan sekarang itu kita lampiaskan dulu kemarahan kita. Apalagi kita tuh dihantemin terus, katanya gitu. Sekarang gini, gimana caranya kita meredam hati dan pikiran kita itu tenang. Tenang dulu, jangan semuanya itu dibawa marah. Saya tanya, apakah kemarahan itu akan memberikan solusi? Kan enggak, semuanya sudah terjadi. Dan masih ada kerja-kerja lain di depan mata kita yang harus kita lakukan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ke depan itu adalah cooling down. Tenang, berpikir secara jernih untuk kemudian pelan-pelan menerima kenyataan dulu untuk kemudian berpikir secara tenang. Menurutku menarik ya dari apa yang dikatakan Mbak Puan ini tadi. Satu kalimat. Apakah kemarahan itu lantas memberikan solusi? Nah, aduh pas banget nih, cocok banget Mbak Puan mengatakan hal ini gitu. Karena banyak sekali kader-kader PDIP yang mengatakan ya suatu argumen itu dengan nada kesel, menurutku kesel, marah, campur aduk kayak gitu loh. Ya selalu nada-nadanya seperti itu. Tapi kalau dikatakan dendam kayak gitu nggak mau. Kayak tadi terus tiba-tiba ngancem kalau misalkan nanti PDIP kalah ini bisa jadi sengsara 5 tahun ke depan gitu. Aduh, terus kalau kayak gitu tuh apakah itu sebuah solusi? Kan pastinya bukan dong, ya kan? Nah, gimana nih? Kalau pendapat dari sobat-sobatku di rumah,
Coba dong tulis di kolom komentar. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu nih video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.